Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Hanisa SPD dari SMK Negeri 1 Martapura, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kali ini saya mau memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harusnya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu bisa dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Konsep-konsep inti budaya positif adalah sebagai berikut. Disiplin positif. Disiplin positif adalah cara membentuk sikap mandiri anak sehingga fokusnya pada memotivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Disiplin positif membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia terbagi menjadi 3, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika ada murid berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka murid tersebut berperilaku sesuai dengan motivasi eksternal, yaitu motivasi yang berasal dari luar murid. Namun, jika ada murid yang berperilaku untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka murid tersebut melakukan perilaku sesuai dengan motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam murid. Nah, untuk memaksimalkan motivasi internal, hindari memberikan penghargaan berlebihan atau hukuman agar meminimalisir motivasi eksternal dari murid. 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Seorang guru yang baik hendaknya memposisikan diri sebagai seorang manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, pada posisi inilah, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah. Dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan difahami serta diterapkan oleh kelas atau sekolah. Segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sumber materi budaya positif saya dapatkan dari modul 1.4 saat menjalani pendidikan guru penggerak pada CPG Angkatan 11. Kemudian, sumber materi selanjutnya saya dapatkan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan sumber materi budaya positif yang ketiga ini saya dapatkan dari PMM pada saat mengikuti pelatihan mandiri dengan topik disiplin positif. Pelaksanaannya pada bulan Desember 2023, sertifikat terbit pada tanggal 15 Januari 2024, dan ini adalah sertifikatnya. Keterkaitan antar modul. Modul budaya positif ini sangat erat kaitannya dengan modul-modul sebelumnya ya. Misalnya pada modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Apabila menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak.
Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak seperti berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud jika guru menjalankan perannya, salah satunya menjalin kolaborasi antar guru dan warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Pada modul 1.3 Visi Guru Penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila pada murid melalui budaya positif yang terbentuk sehingga menciptakan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan melakukan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Hasil analisis saya dari beberapa pertanyaan dari modul 1.4 adalah sebagai berikut. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti adalah saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam bentuk tindakan, dan dibagikan pada rekan guru sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya seperti bisa merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menurunkan kualitas, dan bersifat menghukum. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan, yaitu sebagai penghukum dan pemantau, ternyata kurang tepat. Seharusnya saya memposisikan diri sebagai manajer, kemudian dalam menyelesaikan masalah harus menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya setelah mempelajari modul ini adalah adanya rasa kebingungan dalam menerapkan segitiga restitusi terhadap murid yang bermasalah, begitupun juga dengan murid saya yang juga merasa kebingungan atas sikap saya yang berbeda. Namun penerapan ini ternyata membawa dampak positif bagi murid saya. Mereka mulai bisa berpikir dan menyadari akan hal-hal yang mereka lakukan, apakah perbuatan positif atau negatif. Mereka juga mulai bisa mengatasi setiap permasalahan yang mereka hadapi karena mereka dilibatkan dalam proses penyelesaian masalah. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Melihat banyaknya dampak positif yang saya dapatkan terhadap penerapan budaya positif di sekolah, maka perasaan saya adalah sangat termotivasi untuk terus melakukan perubahan dalam diri agar disiplin positif bisa berkembang dalam kehidupan murid. Saya juga termotivasi untuk bisa menempatkan diri pada posisi manajer dan melakukan segitiga restitusi dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh murid. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, dan hal yang harus diperbaiki adalah merubah posisi kontrol saya dari seorang penghukum dan pemantau menjadi seorang manajer terhadap murid-murid saya. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya?
Sebelum mempelajari modul ini, posisi yang paling sering saya pakai adalah posisi pemantau dan penghukum. Perasaan saya saat itu sangat senang karena murid-murid saya banyak yang patuh dan menurut perkataan saya, sehingga saya beranggapan bahwa apa yang saya lakukan adalah sikap terbaik dalam mendidik murid. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai manajer. Saya mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Perasaan saya sekarang menjadi sangat tenang. Saya bisa mengetahui ternyata apa yang saya berikan sebelumnya berdampak buruk bagi murid dan harus saya hentikan, dan saya ubah menjadi seorang manajer. Saya juga mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Perbedaan yang saya rasakan adalah terkait dengan hasil dan dampak yang diperoleh oleh murid. Saat saya mempraktekkan posisi kontrol sebagai pemantau dan penghukum, murid memang patuh terhadap perkataan saya karena mereka takut atas hukuman yang akan diberikan kepada mereka. Kelas pun menjadi sangat tertib. Pada saat ada guru yang masuk dengan karakter yang lemah lembut, tidak ketat akan hukuman, ternyata mereka bisa berbuat salah dan melanggar peraturan. Ini membuktikan bahwa apa yang saya lakukan dampaknya hanya bersifat sementara saja. Sedangkan saat saya mempraktekkan posisi kontrol sebagai manajer, murid selalu dilibatkan dalam menyelesaikan permasalahannya. Ini menjadi pengalaman positif bagi murid karena hal ini akan memberikan kesadaran kepada mereka atas perilaku yang dilakukannya. Mereka akan terdorong dengan sendirinya untuk melakukan dan selalu berbuat baik dan positif, sehingga dampak yang diterima oleh murid jauh lebih panjang, bahkan menjadi kebiasaan diri mereka. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Nah, sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid. Tahap yang pernah saya lakukan adalah tahap memvalidasi keadaan. Setiap ada permasalahan yang dialami oleh murid, saya selalu menanyakan apa alasan mereka melakukan kesalahan. Setelah itu, saya langsung mengingatkan kembali peraturan yang harus diikuti oleh mereka dan apa konsekuensi yang harus dijalani oleh mereka setelah berbuat kesalahan. Sedangkan tahap menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan belum pernah saya lakukan. Pertanyaan ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari menurut saya dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid agar jangan hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi juga dilakukan di rumah, sehingga murid terbiasa melakukan di lingkungan rumah, sekolah, maupun lingkungan lainnya. Tantangan yang dihadapi dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah dan alternatif solusinya. Tantangan yang pertama adalah banyaknya rekan guru yang belum mengetahui hal-hal yang terkait dengan budaya positif dan pentingnya melaksanakannya di sekolah ataupun di rumah. Nah, untuk itu alternatif solusinya adalah berbagi pemahaman budaya positif kepada rekan guru melalui forum diskusi, komunitas belajar, atau forum lainnya. Tantangan yang kedua, belum mendapatkan dukungan sepenuhnya dari rekan guru, khususnya pada program keahlian selain program keahlian kecantikan dan spa. Alternatif solusinya adalah terus berupaya menerapkan budaya positif di sekolah, mulai dari ruang lingkup kecil seperti kelas dan program keahlian kecantikan dan spa. Kemudian membuktikan hasil positif yang bisa diperoleh oleh murid setelah menerapkannya. Dengan adanya bukti perubahan dari murid ke arah yang positif, maka rekan guru lainnya secara perlahan akan mendukung bahkan mengikuti langkah tersebut. Tantangan yang ketiga adalah belum mendapatkan dukungan sepenuhnya dari orang tua, padahal orang tua memiliki peranan penting dalam menciptakan budaya positif mulai dari rumah. Alternatif solusinya adalah berbagi pemahaman budaya positif kepada orang tua murid melalui paguyuban orang tua, rapat dengan orang tua, atau kegiatan lainnya. Adapun rencana implementasi budaya positif di sekolah adalah yang pertama, melaksanakan rapat di awal semester bersama wali kelas dan rekan guru program keahlian kecantikan dan spa untuk penyebaran pemahaman budaya positif. 2. Berkoordinasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. 3. Berkolaborasi dengan wali kelas dan guru bimbingan konseling dalam menyelesaikan masalah murid
menggunakan segitiga restitusi. 4. Melakukan penyebaran pemahaman budaya positif kepada orang tua murid melalui paguyuban orang tua, serta berkolaborasi dengan orang tua murid untuk membiasakan murid berdisiplin positif mulai dari rumah. 5. Melakukan refleksi dan evaluasi terkait upaya menciptakan budaya positif di sekolah, menjadikan kekurangan sebagai bahan utama untuk perbaikan rencana penyebaran pemahaman budaya positif ke depannya. Nah, demikianlah koneksi antar materi yang sudah saya buat. Semoga apa yang saya berikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Sri Hanesa SPD mengucapkan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.